So what's his name? Namanya siapa katanya? Mansur. Ya, This is bilang aja. Mansur Robiansah. Robiansa, I can see on your badge. How long did you work in the landfill? Udah berapa lama kerja di sini? Oh, dari zaman DKI dulu saya. DKI tahun berapa itu Mas? Tahun berapa itu? Udah berapa dah. Saya DKI, terus PBB, terus GTJ. Sekarang dipegang lagi DKI, udah berapa periode? 4 periode. Tahun 2000-an ada ya? Wah, tahun 2000-an itu mah ya. Iya. Lebih dari zaman DKI. Udah puluhan tahun saya di sini Yeah, waktu more itu. than 20 years. For a very long Yeah, time. very long time. What does his job entail? What does he have to do here? Apa yang harus Mas Mansur kerjakan di sini? Kerjanya sebagai apa? Oh. Ngapain? Nah seperti inilah, kita ada tamu yang nggak dikenal, kita wajib kita tanya niat isinya tujuannya apa, dan lagi isinya tugas kita apabila ada kendala-kendala apa di lapangan, itu tugasnya saya yang isinya untuk mengatasi hal-hal tersebut. This works basically like as a security, and if they see some strangers like you or like me, and then she will come and then ask, hey guys, what is going here? And then like, do you have permit and stuff, yeah. And then that's what his job. And then if there is a problem in this area, his job to solve the problem. So is that why he came over today? Just because he didn't recognize us, and so Kata dia, apakah itu alasannya Mas Mansur datang ke sini karena nggak kenalin kita, terus stop untuk menanya kita dari mana? Betul. Correct. so what kind of problems can come up? What kind of trouble can happen? Masalah apa yang muncul, misalnya ada orang yang nggak dikenal datang ke pembuangan sampah, kira-kira biasanya yang terjadi masalah apa? Jadi tugas saya isinya dari kantor ya isinya untuk menanyakan misalnya orang-orang yang tidak dikenal, apalagi dia bawa kamera gitu ya, takut meliput di sini, takut misalnya menyalahgunakan dia meliput di area TPA ini. Nah, itulah yang kami jaga gitu. What they protect is people who came to this place, like bring camera and then doing like making report on some stuff, taking picture, and then use the news or the picture for something inappropriate, and then that's what they scare, and that's why they are exist to tackle that issue. Oh, I see. So in case there are maybe journalists or people who are going to write stories they don't want about Bantar Gebang? Dia bilang mungkin untuk menjaga supaya nggak ada wartawan yang nulis hal-hal buruk tentang Bantar Gebang. Betul. Jadi takutnya isinya wartawan sebagian tanpa isinya ada rekomendasi dari kantor, takutnya meliput, takut isinya dia menyalahgunakan apa beritanya. Itulah yang kita jaga di area TPA ini. Yeah, like correct. Because to avoid there is journalists like without demand or permit from the office and then come to Bantar Gebang, make the report, and then they didn't want that report came out to public. Yeah. Okay. Thanks. I'm just wondering, like, what kind of challenges he finds in his job around Bantar Gebang when he's working here. Like, what is his job like? Like, is it difficult or how does he find Penasaran, it? tantangan bekerja apa yang Mas Mansur hadapi di pembuangan sampah? Apakah ini susah pekerjaannya? Apakah penuh dengan tantangan berat? Misalnya kan kalau misalnya Mas Mansur kan untuk urusan pengamanan dan segala macam, dia mau tahu seperti apa jenis pekerjaan yang Mas Mansur lakukan ini, susahnya gitu. Yang susahnya gitu. Kalau di seluruh di area TPA ini itu nggak ada yang susah. Isinya gampang-gampang aja, yang penting kita tahu teorinya. Jadi kita isinya untuk penyampaian atau ke tamu, untuk istilahnya menjaga area TPA ini, apabila ada yang ngeliput istilahnya yang belum ada rekomendasinya, itu kita wajib ditanyakan. Yaitu yang tadi yang saya bicarakan, takut istilahnya ada seseorang misalnya tanpa izin istilahnya meliput seenaknya aja, nanti takut istilahnya ada berita-berita yang nggak jelas gitu, yang nggak bagus. Nah di samping itu juga ada hal-hal istilahnya armada-armada sepertinya ada kecelakaan atau apa gitu, atau ada istilahnya di TPA ini ada kejadian seperti kayak dulu waktu zaman PBB itu kan, yang longsor atau beritanya sekian itu, pada waktu itu kan piket saya. Nah, itulah yang kami jaga istilahnya untuk buat laporan ke pimpinan.
Adanya ada hal-hal yang seperti itu. Tapi pada dasarnya tantangan beratnya nggak ada ya, biasa aja. Yang penting kita tahu teorinya. Bagi yang misalnya nggak tahu teorinya, mungkin yang baru-baru mungkin misalnya apa sih pekerjaannya misalnya di TPA itu, apa yang misalnya kita kerjakan. Kan bagi yang nggak tahu, yang nggak ngerti, maka misalnya dia bertanya-tanya kan apa yang dikerjakan. Tapi kita kalau kita namanya dari zaman dulu kita isinya selalu di TPA, udah tahu kita isinya sepak terjangnya di TPA, itu kita isinya bisa mengatasi walaupun berat seperti macam apa juga. Sebetulnya nggak ada yang berat, nggak ada yang berat. He mentioned like there is no big challenge basically as long as you know the theory how to work at the landfill, and then like because his experience work for years, more than 20 years, and then for him like it's something like easy, and then for him like what make him like discipline about strangers who come to Bantar Gebang, because if something happen he will get like warning from the office. Oh, somebody come to Bantar Gebang and then you didn't do anything, like now they make report and stuff. And also if like accident for the car, for example, like something happened, and also this landslide from the landfill, and then that's what his job to report to the management, to the boss. So his job is to just day-to-day things that happen in the Yeah. in the landfill. Does he have any other duties apart from that around the landfill? Ada pekerjaan yang lain nggak selain menjaga tentang keamanan pembuangan sampah ini, tugas yang lain dari kantor itu? Di luar daripada TPA. Di luar dari ngurusin yang ini. Iya, di luar daripada TPA. Kalau tugas saya ya kalau lagi libur ya ada isi pekerjaan di luar ya kita kerjakan, kalau nggak ada ya kita santai-santai aja. Pekerjaan di luarnya maksudnya? Ya isinya kalau ada gitu namanya ya, namanya kita orang isinya lagi off ya, namanya lagi off, kita ada bisnisan apalah namanya di sampah. luar, bukan di bidang sampah, Oh, itu beda lagi. namanya di luar. Oh, iya. TPA kan isinya apa, isinya bisnis apa gitu semuanya. Kalau ada itu juga. Nah, selama ini waktu isinya zamannya waktu belum dipegang DKI nih, kita isinya selalu ada lah pekerjaan-pekerjaan di luar. Kita isinya dari sampah luar lah, Dorongan ya. dorongan. Ya, sekarang mah karena disiplin, ya sekarang mah ya nggak ada aja. Kita kalau lagi off mah ya off aja, kita istirahat. Before this management, he can take another job outside her job, like make sure all the landfill safe. For example, like the illegal area for dumping the rubbish and stuff, you still can get money from that. But now, this new management is very disciplined. There is no way you can work like for that illegal dumping area and stuff. And then now for him, just like doing like if there is a business, like maybe he didn't mention what kind of business, but if there is some business, he can join in day off. Just like extra work, like extra money. Yeah. Oh, okay, so he's kind of an entrepreneur on his own. Berarti Mas Mansur juga seperti pengusaha karena kalau misalnya lagi off kerja bisa ngerjain kerjaan yang lain gitu. Kalau ada, Ya. kalau If nggak ada there mah is untuk some- selama kita dipegang DKI sekarang ini, kita ya untuk di luar nol aja sekarang mah. Kita benar-benar disiplin misalnya untuk apa yang misalnya dibuat peraturan dari pimpinan yang sekarang ini, ya kita patuhi. Before yeah, but now not anymore because since the new management is very strict. So- Yeah, for the example, the legal dumping behind our home, that's illegal, and then they just close. Aku ceritain kalau dulu memang bisa, tapi kayak sekarang contohnya ada pembuangan sampah yang di belakang rumah tuh. Kalau yang sekarang kan ketat, ditutup semua, orang nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, Sekarang kayak kan itu ketahuan, contohnya. ya. Heeh. Jadi aku bilang kalau sekarang kan disiplin susah. Kalau dulu mungkin itu oke-oke aja. Oke aja, ya dari si pengemudi juga istilahnya ada juga istilahnya buat istilahnya diantar ngerokok untuk ngopi gitu kan kalau dulu. Iya. Kalau sekarang mah, makasih. Kalau sekarang mah ya pada ngeluh semua lah istilahnya, ya itu bagus. Jadi kita merata, Iya. hidup itu kita merata jadinya. Nggak ada yang kenyang, nggak ada yang lapar gitu, merata kita hidup ini. Kalau dipimpin sekarang ini Iya. lebih disiplin. This new management is like a very strict with discipline. And then long time ago, maybe the one who can pass
more money. But now it's equal, all equal. If you get 6.2 million per month, that's your money you got. You couldn't get money from the driver. Normally they can get money from the driver. For example, 5,000 or 10,000 for each truck driver. But not this management. How would that? What would they say to them? What, like extra charges from the truck drivers and people? I don't understand. That's just like They would just say, "Give us extra money, otherwise you can't come in." no, just make when you want to throw your rubbish, make it faster. Oh, I see. So they can just make life difficult Yeah. if they're not giving extra Yeah. money. But now, so it sounds like he thinks things are better now. Now that that's been Apakah tightened up. sekarang menurut Mas Mansur lebih bagus daripada manajemen sebelumnya? Kalau untuk dengan disiplin dan segala macamnya. Kalau untuk misalnya kita untuk kehidupan nih ya, untuk kehidupan memang lebih bagus seperti kayak gini. Iya. Jadi kita nggak cemburu sosial lah. Iya. Kan kalau isinya seperti aturan yang kemarin kan semrawut. Aha. Di samping itu juga istilahnya kelihatannya istilahnya kumuh gitu kan. Kalau sekarang kan diatur seperti ini manajemennya kelihatannya steril lah. Iya. Dari lingkungan, dari peraturan istilahnya kita ya di barat kita mah kalau dulu mah katanya pak pinter-pinter gitu kok bisa-bisa pak kenyang-kenyang gitu kan yang kenyang-kenyang yang lapar-lapar kan kalau dulu mah Iya. Nah, Jadi juga makanya gitu ya. sekarang kan saling merasakan ya seperti inilah kita kalau isinya benar-benar disiplin manajemennya dari pimpinan seperti ini kita sama rata jadi nggak ada cemburu sosial gitu kata saya lebih bagus begini tapi kalau untuk istilahnya Uang lebih. dari walaupun isinya gaji lumayan lah oke gitu ya karena kita nggak ada isinya sampingan-sampingan cuman toh isinya kita gaji kalau dibandingkan dulu walaupun gaji kecil itu kita kan ada sampingannya kita jadi ya di samping isinya ada sampingan yang lebih kenyang lagi yang lebih Iya. gitu Kalau dulu kan sopir-sopir suka kasih uang juga ya. Kalau sekarang udah enggak ya. udah enggak itu enggak, isinya aturannya kan ya, seluruh isinya aturan dari polsek juga isinya polsek juga nggak boleh pungli Udah nggak boleh sama nggak sekali boleh sekarang. polsek juga Dulu kan goceng 10.000 masing-masing iya mobil ya. ada itu dulu nah dari kepolisian juga aturannya nggak boleh pungli itu karena isinya aturannya nggak boleh ada pungli itu saya tahu persis di Kapolsek juga sama begitu Makanya mobil polisi nggak pernah datang lagi dulu kan tiap hari. nggak tuh boleh minta isinya uang. namanya isinya dia minta uang BC atau Iya. apa kemana-mana dia ngupload gitu model polisi juga ada kan memperhatikan iya. buku-buku juga dia ngupload kan itu Sekarang kan udah jadi enggak ya? itu nggak boleh karena udah isinya udah peraturannya udah lain undang-undangnya juga udah lain jadi ya itu ke bawah juga seperti itu Ah, gitu itu aturan pemerintah sekarang interesting. And then for him, like this new management, landfill management, for him is better now because he got like a good salary and also good living as well for them, and then equal, and then they got good money from the management, and then the different only before this management. He can get extra money from the driver and then from people, and then now not anymore. Not just for him and his friend, but including the police. Normally, police come to this place and then like drive the car and then ask money to the driver, to the people who live at the little hut, and then that's what the police did. But now, zero tolerance. You can't. Even people who work like him can ask money from the driver, even police. So now like make this area also like sterile, cleaner if compared to the previous management. And is his wage better as well? So Yeah. it doesn't really matter that he Yeah. loses like the extra money and things. Dia Is it bilang so? karena gajinya juga meningkat, jadi kan kehilangan seseran uang juga nggak begitu jadi soal banget karena sekarang gajinya gede. karena apa ya dibikin manajemen seperti itu ya satu pelaturannya juga isinya tidak boleh ada pungli dan lagi dibuat pelaturan yang isinya benar-benar isinya untuk untuk mensterilkan isinya satu jangan ada pungli kedua isinya memang isinya gaji juga diperhatikan gitu kan kalau dulu kan isinya itu bukan gaji upah kasarnya kalau gaji kan pakai standar UMR gitu kalau ini kan pakai standar UMR berarti pakai pelaturan benar-benar kan nah, kita juga untuk hal kayak gitu kita mematuhi isinya peraturan itu kalau kita melanggar sudah saya isinya turutin isinya gaji Anda untuk bisa standar UMR kenapa Anda isinya masih melanggar juga berarti kita ada kesalahan di situ Iya.
gitu. Makanya So- kita atur seperti itu. So yeah, it's correct. Like after the wage like get higher, and then there is of course rules. If compared to the previous management, there is no rules because the wage just like under the minimum wage for Indonesian people. And then now Oh, it's above the minimum wage. dia di And then warung mangga. they have to follow the rules. Oh, But you got enough warung mangga salary dia. already, so why you ask extra money from people and then more Orang di warung mangga discipline ya and then karena they have to ngobrol follow the jeung rules. mister ya. So it sounds much better, Yeah, much much better in better, most yeah. ways. I'll just And- wait for him to. Yeah, sorry, Yeah, go on. and also Oh, my okay. opinion, Yeah, is yeah, it yeah, true yeah. like they get a better wage and then also the area also well maintained and then it's clean. If you come 3 years ago or 4 years ago, all this area filthy. So it's much on the better. road, yeah, much better. Can I take a Boleh photo? foto Mas Mansur? Boleh nggak apa-apa. Thank you. Biar untuk di Let's go. Glasses. Could you take a photo on your phone? kenapa pakai itu nggak bisa? Kebakar. Berani dia ngelawan saya itu. Jadi this one, katanya pakai HP aku aja. Isuk ya. Besok. Nggak tahu. Okay. Kemarin mah ya tetenya nggak ikut, jadi dia Oh, kayak makasih. sibuk. Kalau ngomong ya saya pada Ressa, can I just ask quickly about his family? Is he married? Is he married with a family and everything? Could you ask him? Boleh tanya tentang keluarga katanya, apakah menikah, punya anak? banyak. Saya susah jelasin kalau Nih. urusan ini. Kalau saya nih ya, bini satu. Anak? Ya, tahu kan? Ya. Tahu. Bini satu, punya anak 3. Itu udah dari semua istri-istri. Ah, enggak. Jadi gini, memang saya pertama punya istri orang Sukabumi, yang Labuan Ratu, punya istri tuh. Tuh emang kalau bilang cantik banget dia. Orang berebutan sama si Uda Bantar Gebang ya. Waktu itu yang punya toko butik sama orang Armed saya, memang dia tinggalnya di asrama. Nah, begitu saya menikah, saya dapetin menikah sama dia, punya anak. Kalau ada 2 tuh sama dia tuh. Karena berhubung saya jarang ada di rumah tuh, jarang ada di rumah. Mungkin karena satu di rumah karena faktor ekonomi juga gitu ya. Ya mungkin ya adalah orang yang ngobok-ngobok dalam rumah tangga saya. Akhirnya apa dia kata-katanya yang nggak mengenakan ke saya, ya udah akhirnya lebih baik saya lepas. Walaupun bagaimana kalau cuma dia nggak percaya sama suami ya silakan. Akhirnya apa dia nyesel kan? Setelah itu setelah udah saya lepas. Itu pun juga dia minta balikan lagi, saya nggak mau. Gitu karena saya udah merasa dikecewakan. Akhirnya apa? Menduda lah, saya dapat 8 tahun tuh. Pikiran saya udah nggak pengen rumah tangga lagi saya tuh. Aslinya tuh tadinya mah berhubung namanya jodoh ya ketemu lah, saya nganter itu sama si Bia tuh, nganter teman, nganter ke situ. Kenapa si Bia itu pengen sama saya? Ya udah mungkin isinya jodoh itu kan. Kita nggak bisa dimungkirin lagi, walaupun bagaimana juga ini sampai sekarang sampai udah punya anak 2 ya. 2, berarti semua anaknya 4 ya? Kalau ada semua yang pertama itu kan yang Meninggal. pertama kan meninggal, yang anak pertama. Yang sudah yang ada itu yang dari bini pertama itu udah lulus SMA. Tinggal 1 anak di situ berarti Yang sekarang. dari anak pertama, nah Mas Bia punya 2, Berarti 3. 3. Oh, istrinya cuma 2 ya berarti ya nikahnya ya? Saya kira Nik- nikahnya banyak Mas Mansur. Nikah 2 kali saya. Iya, soalnya Mas Mansur ini terkenal ya waktu saya dulu ya. Terkenalnya banyak ceweknya. Saya pikir istrinya banyak. Banyak ceweknya. Ya, banyak paling ceweknya res. ya. What's he saying, Ressa? Ya. Kalau mau paling res. And then Dulu he has sekarang udah enggak 3 ya. Sekarang kan children. gendut badannya. 2 Di married, rumah iya, saya enggak married siang enggak wife, malam. and then 3 children. Iya, iya, abang-abang. Yeah. What else was he saying during that? No, I said like because you well known as like a playboy and lot of women. He said I thought he married like more than 2 times. He said no, just 2 times. But yeah, lot of women. He has a lot of girlfriends, a lot of. Girlfriend and well known everywhere. Oh, Mas Mansur. Yeah. Oh, really? Is he? Is he Yeah. famous around for being ladies' man? Iya. Aku bilang Mas Mansur terkenal untuk kawasan ibu-ibu. Mansur gitu. Memang saya bukan masalah itu doang. Memang saya mah dulu kan saya mah kagak ngerti ya bahasa beken tuh apa. Saya kan nggak ngerti kan. Waktu saya megang di Manggujaya dulu. Itu semua dari mana siapa yang nggak kenal saya. Orangnya saya seperti itu. Ya kalau saya mau orangnya dibaikin baik, lebih kalau dikasarin ya kasar juga gitu kan.
Jadi makanya mana yang baik mana yang nggak baik Iya. ya. Saya tahu aturan gitu. Makanya saya ingat waktu mau nikah sama Bia, ditanyain kan, Bia lu beneran mau nikah sama Mansur, ditanyain itu ceweknya banyak banget. Terus kata dia iya. Sekarang mah enggak, soalnya Soalnya cincin kan- yang matanya gede-gedenya gitu. Soalnya Bia itu sama bapak saya dianggap adiknya, kayak adik Udah angkat. kayak anak dia. Iya. Udah kayak anak. Soalnya bapaknya Bia itu, bapak saya manggilnya juga abah, saya manggilnya juga engkong, kakek. Dulu sebelum kita tinggal di sini kalau musim rambutan datang nganterin rambutan abahnya. Makanya pas mau nikah sama Mas Mansur ditanyain, lu beneran mau kawin sama orang itu gitu. Terus iya beneran, dari mana jatuh cintanya lu? Terus saya bilang, saya kan waktu itu lulus SMA, saya bilang, Ma itu beneran si Bibia mau nikah sama orang yang namanya Mansur Mansur. So what are you talking about? They're just talking shit about him. Oh, okay. Because when he Have you known each other for a long time? yeah, but he didn't know me because I cover my hair. Oh, you had your hijab. Yeah, but when I mentioned my father, he remembered. Right, okay. Dia Okay. tanya, kamu kenal sama orang ini udah lama? Saya bilang, Mas ini lupa sama saya, tapi pas saya sebutin nama bapak saya, dia baru ingat, oh ini anaknya Buyung.